Halo anak-anak sekalian, kembali lagi bersama dengan Bapak di mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang sistem gerak. Tetapi pada video kali ini kita akan membahas tentang sendi. Nah, kita langsung saja, apa itu yang dimaksud dengan sendi? Sendi merupakan hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Jadi bisa dibayangkan bahwasanya di dalam tubuh kita ini terdapat tulang yang dihubungkan oleh sendi. Jadi sendi itu juga lah yang memungkinkan kita bisa bergerak. Ya, bisa dipahami. Nah, selanjutnya berdasarkan bisa atau tidaknya bergerak, sendi dibagi menjadi 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama kita perhatikan, ada sendi mati atau sinartrosis. Yang kedua ada sendi gerak atau diartrosis. Dan yang ketiga ada sendi kaku atau amfiartrosis. Nah, seperti apa sendi ini dan contohnya bagaimana serta pengertiannya apa? Mari kita lihat selanjutnya. Baik, sendi mati, ya, sendi mati atau sinartrosis. Dari namanya kita bisa sudah tebak bahwasanya sendi mati atau sinartrosis merupakan hubungan antara tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Contohnya pada sambungan antara tulang tengkorak. Nah, untuk lebih jelas kita perhatikan gambar ini. Nah, ini ada tulang tengkorak kepala kita, di mana pada tulang tengkorak kepala terdapat beberapa bagian tulang. Sebagai contoh ada tulang dahi, tulang ubun-ubun, dan tulang kepala belakang. Ada frontal, ada parietal, dan ada occipital. Nah, di sini kita bisa lihat ada sendi yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Nah, sendi inilah yang disebut sebagai sendi mati. Sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Mengapa tidak bisa digerakkan sama sekali? Karena di dalam tulang kepala kita ini terdapat organ yang sangat vital yang harus dilindungi, yaitu otak. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau seandainya yang menghubungkan antara tulang yang pada tengkorak ini adalah sendi yang bisa bergerak, maka ketika terjadi benturan, maka otak yang ada di dalam tengkorak kepala kita ini akan bergeser. Ya, jadi anak-anak sekalian bisa pikirkan atau bisa bayangkan apa yang terjadi ketika otak kita mengalami pergeseran. Oke. Ya. Selanjutnya, sendi yang kedua adalah sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku atau amfiartrosis merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan terbatas. Jadi bisa dibedakan dengan yang tadi. Kalau sendi mati adalah tidak ada gerakan, sendi kaku ada gerakan tapi terbatas. Nah, terdapat di mana contohnya? Kita lihat. Contohnya adalah hubungan antara tulang pada ruas tulang belakang, tulang rusuk, serta simfisis pubis pada pinggul. Nah, supaya lebih paham, kita perhatikan. Yang pertama contohnya tadi ada pada tulang ruas belakang, ya. Pada ruas tulang belakang ini, ruas tulang belakang. Nah, kita perhatikan di sini ada biru, ya, warna biru muda. Nah, inilah yang disebut sebagai sendi kaku yang menghubungkan ruas tulang yang satu dengan yang lainnya pada tulang belakang. Nah, ini bisa bergerak, Pak? Bisa. Coba kalian lakukan, membungkuk, ya, tegak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sendi pada ruas tulang belakang bisa bergerak sekalipun gerakannya terbatas. Paham, ya? Nah, selanjutnya pada tulang rusuk. Nah, di sini juga ada sendi. Dan pada simfisis pubis. Nah, di sini, ya, sendi simfisis pubis itu terdapat di sini. Nah, ini juga bisa bergerak, ya. Terutama gerakan ini akan terlihat jelas pada ibu-ibu yang akan melahirkan, ya. Jadi supaya bisa keluar bayinya, simfisis pubis ini, sendinya ini akan bergeser. Ya, bisa dipahami. Kemudian sendi yang terakhir itu adalah sendi gerak. Nah, dari namanya sendi gerak merupakan hubungan antara tulang yang memungkinkan terjadi gerakan bebas. Nah, langsung dulu ingat, ada 3 jenis tadi sendi. Sendi yang pertama adalah sendi mati. Maka sendi mati adalah sendi yang tidak bisa bergerak.
Sendi kaku adalah sendi yang bisa bergerak tetapi gerakannya terbatas, dan sendi gerak adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan bebas. Nah, berdasarkan jenis gerakannya, diartrosis dibagi menjadi 6 bagian atau 6 jenis. Yang pertama ada sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, sendi pelana, dan sendi gulung. Nah, seperti apa pengertian dari persendian ini dan terdapat di mana contohnya? Mari kita perhatikan kembali. Nah, secara umum kita lihat di sini, ini sendi putar, yaitu antara tulang leher dengan tengkorak atau tulang atlas dengan tengkorak. Kemudian sendi engsel, terdapat lengan atas dan lengan bawah. Kemudian sendi pelana, ya, pada pergelangan tangan dengan ibu jari. Kemudian sendi geser, kemudian sendi gulung, dan sendi peluru, ya. Nah, kita lihat satu persatu. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah. Contohnya lutut dan siku. Ya, lutut dan siku. Perhatikan. Jadi kita ambil contoh pada siku. Yang menghubungkan antara lengan atas dengan lengan bawah itu adalah sendi engsel yang bisa memungkinkan gerakan satu arah saja, yaitu ke atas dan ke bawah. Ya, seperti ini. Dia tidak bisa memutar, menyamping dan sebagainya. Jadi contohnya pada lengan atas dan lengan bawah ini contohnya, ya, sendi engsel. Baik. Selanjutnya kita perhatikan kembali sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antara tulang yang satu menggeser tulang yang lain. Contohnya pada sendi pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan ruas tulang belakang. Nah, seperti ini, ya. Jadi sendi geser adalah satu menggeser tulang yang lain. Jadi pada pergelangan tangan, pada pergelangan kaki, pada ruas tulang belakang bisa ditemukan sendi geser. Oke, kita lanjut. Sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang bisa bergerak ke segala arah, bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkuk. Jadi seperti ini, ya. Kalau kita perhatikan tanda panahnya, ini bisa bergerak ke segala arah. Dan ini ditemukan pada tulang lengan atas dan gelang bahu, tulang gelang pinggul, dan tulang paha. Jadi perhatikan ini, tulang lengan atas dengan tulang gelang bahu, ya. Lengan atas humerus, gelang bahu pectoral girdle, ya. Kemudian tulang pinggul dan tulang paha. Tulang paha itu femur, ya, dan tulang gelang pinggul. Nah, di sini ditemukan sendi peluru, ya. Selanjutnya adalah sendi putar. Sendi putar adalah salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Contohnya pada sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak, tulang hasta dan tulang pengumpil dengan tulang lengan atas. Untuk lebih jelas perhatikan ini, ya. Ini tulang atlas dengan tulang tengkorak, ini ada sendi putarnya. Kemudian tulang hasta dengan tulang pengumpil, ya, tulang hasta dan tulang pengumpil atau radius dengan ulna dengan tulang lengan atas. Jadi sendi putar ini adalah sendi yang membuat gerakannya memutar. Contohnya tadi ini pada radius dan ulna dengan tulang lengan atas. Jadi kalau saya pegang ini sikunya, ini bisa berputar seperti ini. Nah, gerakan yang membuat berputar ini disebabkan oleh sendi putar. Kemudian tulang atlas dengan tulang tengkorak bisa seperti ini, ya. Ini juga disebabkan oleh sendi putar. Nah, bisa dipahami, ya. Nah, selanjutnya adalah sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang mampu membuat gerakan dua arah, yaitu ke arah samping dan ke depan. Contohnya sendi yang berada pada tulang pangkal ibu jari, ya. Jadi ingat, sendi pelana adalah yang terdapat pada tulang pangkal ibu jari dengan telapak tangan di sini. Jadi gerakannya seperti apa tadi? Ke samping
dan ke depan. Seperti ini ya, ke samping dan ke depan. Nah, itu ya. Kemudian sendi gulung ya. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros tapi gerakannya terbatas. Contohnya pada hubungan antara ujung tulang telapak tangan atau karpal dengan ujung jari tangan. Lebih jelasnya seperti ini. Nah, sebelumnya perhatikan kembali kalau sendi pelana tadi pangkal jari tangan dengan telapak tangan. Ini sendi pelana. Nah, kalau sendi gulung adalah antara ujung telapak tangan yang ini dengan jari-jari tangan ini. Jadi keempat jari ini terdapat sendi gulung, kecuali jempol kita ini terdapat sendi pelana. Ya, gerakannya seperti apa tadi? Bisa melakukan rotasi ya, bisa melakukan rotasi, tetapi gerakannya terbatas. Nah, demikianlah materi kita yang membahas tentang sendi dan contoh-contohnya. Ya, Bapak berharap materi ini bisa kalian pahami dan juga bisa dimengerti. Demikian pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih.